Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Ini puasa sudah menginjak hari keberapa? 9 ya. Masih sehat? Sehat. Masih kuat puasanya? Kuat. Alhamdulillah. Untuk materi pagi hari ini, hari Jumat, yaitu puasa sangat penting bagi kesehatan. Di dalam bulan suci Ramadan, khususnya umat Islam, yaitu melaksanakan kewajiban, itu salah satunya adalah puasa. Di mana puasa ini hukumnya wajib bagi seorang umat muslim. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nanti tentang hubungannya puasa dengan kesehatan. Di dalam sehari-hari kita pastinya membutuhkan yang namanya sumber energi. Dan energi itu sendiri terdiri dari yaitu makanan dan mineral maupun air. Yang pertama yaitu manfaat puasa bagi kesehatan. Yang pertama, meningkatkan fungsi otak. Jadi di saat berpuasa, otak itu akan beristirahat sejenak. Kenapa? Salah satunya di sini otak lebih banyak membiasakan sehingga kinerja otaknya juga meningkat. Yang kedua, ada beberapa hal penyakit yang selama ini mungkin bisa dikatakan hampir mendominasi oleh beberapa orang atau manusia, yaitu penyakit diabetes atau penyakit gula. Jadi kalau selama puasa kita yang biasanya mengkonsumsi makanan, biasanya kalau nggak puasa kita kan makanan tidak diatur ya, dapat makan terlalu banyak, apakah juga membahayakan? Sangat membahayakan. Karena lambung ini pada saat menerima makanan sama usus besar yang diolah itu tidak sama dengan yang berpuasa. Jadi organ tubuh yang ada di dalam tubuh ini selama puasa dengan tidak puasa itu beda. Yang pertama tadi ada penyakit diabetes atau penyakit gula. Nah, ini juga terkadang anak remaja atau dewasa juga bisa saja terkena penyakit diabetes. Nah, ketika di bulan puasa, glukosa utamanya tersimpan di dalam otot dan sel-sel darah merah. Jadi ketika tubuh ini sudah tidak menerima asupan makanan lagi selama puasa, jadi gula yang ada di otot dan ada di darah itu dicerna, sehingga kadar gulanya akan mengurangi. Apalagi puasanya sampai 30 hari. Jadi manfaatnya yang pertama mengurangi salah satunya penyakit diabetes.
Mungkin kalau yang punya orang tuanya atau kakaknya atau tetangganya dikasih tahu nggak masalah. Berikutnya lagi mengurangi hipertensi. Ya, puasa membantu mengurangi resiko aterosklerosis, yaitu penyumbatan pembuluh arteri oleh partikel lemak yang menyebabkan darah tinggi. Nah, jadi yang tadi yang pertama glukosa, yang kedua ada lemak yang tersimpan di dalam tubuh. Jadi selama bulan puasa tadi glukosanya sudah dicerna, ketika glukosanya sudah habis, maka yang dicerna di sini adalah lemak yang ada di tubuh. Jadi sisa makanan yang kedua itu lemak. Karena lemak ini yang dapat menimbulkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Pak, apakah saya punya tekanan darah tinggi? Tidak. Kalau seusia untuk masih kalian masih belum, tapi nanti sudah menikah umur 30, apalagi umur 40 itu sangat rentan dengan yang namanya penyakit darah tinggi maupun tadi yaitu diabetes. Jadi selama puasa kita dapat mengurangi salah satunya penyakit hipertensi. Yang ketiga yaitu membantu menjaga berat badan, atau dalam tanda kutip di sini adalah diet. Ya, kayak Roy ini kan berat badannya tidak seimbang. Jadi ukurannya berat badan itu adalah tinggi badan dikurangi berat badan per 110. Kalau umpamanya beratnya 80, tingginya 160, berarti ini sudah obesitas. Harus diidealkan berat badannya, yaitu dengan cara diturun. Jadi puasa yang ketiga ini, manfaatnya ketiga itu yaitu menurunkan berat badan. Jadi untuk orang mau diet itu tidak usah olahraga yang terlalu maksimal. Memang olahraga seperti senam, jogging, bersepeda. Tapi kalau tidak sempat, ya kita salah satunya berpuasa. Pak, dietnya itu seperti apa, Pak? Ya contohnya, kita ini kan berpuasa menahan makan dan minum selama kurang lebih 13 sampai 14 jam. Ya tadi ketika sumber makannya tidak ada, gula sudah digunakan, terus lemak digunakan, dari situ berat badan akan turun. Berikutnya lagi di sini adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, yaitu saat berpuasa mengalami peningkatan limfosit bahkan hingga 10 kali lipat. Hal ini ditentukan sangat bagi tubuh sehingga lebih kebal dari serangan virus. Alhamdulillah sekarang ini penyakit COVID yang ditimbulkan oleh virus sudah mulai berkurang. Insya Allah ini sudah vaksin semua ya. Ya, sudah vaksin semua ya. Jadi apa itu limfosit? Limfosit itu adalah sel darah putih. Jadi di dalam tubuh itu yang namanya darah itu ada dua, sel darah merah maupun sel darah putih. Kalau tidak seimbang sel darah putihnya
gampang terserang oleh namanya penyakit atau virus. Paham nak ya? Yang kelima di sini yaitu menyehatkan sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Selama berpuasa, fungsi fisiologi pencernaan tetap berjalan secara normal, terutama produksi sekresi pencernaan. Pencernaan akan tetapi dengan jumlah yang berkurang akan menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jadi selama bulan puasa pencernaan kita itu akan menjadi seimbang. Kalau tidak puasa kan dapat 1 jam makan lagi, dapat 1 jam lagi makan lagi, sehingga pencernaan tadi untuk mengolahnya tidak seimbang. Kadang banyak makan, akhirnya sakit perut. Ya. Nah, dari situ kita ketika berpuasa, pencernaan kita akan menjadi seimbang karena waktu istirahatnya kurang lebih 13 sampai 14 jam. Tidak makan, tidak minum. Nah, di dalam puasa itu juga, di dalam kesehatan, dalam ilmu kesehatan ada 2, yaitu dampak positif maupun negatif. Seperti apa dampak positifnya? Setelah kita berpuasa, pada saat kita puasa, gaya hidup kita itu akan berubah yang tidak seperti biasanya, terutama yaitu dari apa? Dari apa? Tidur. Ya, habis itu pola makan. Setelah itu apa lagi? Ya, kita bahas. Yang pertama tentang masalah menu di saat berbuka puasa. Terkadang kalau sudah mulai mendekati berbuka puasa, di dalam benak ini sudah tersirat dan tergambar bahwa makanan yang ada di depan kita itu akan dihabiskan dia. Kepetatuan doi. Kenapa? Karena kondisinya perut itu sudah kosong. Jadi saat berbuka puasa ada makanan ringan yang harus didahulukan. Tidak boleh makanan berat, karena lambung dengan mah itu biar tidak kaget pada saat menerima makanan. Yang pertama, minum. Coba saya tanya sekarang, minum ini pada saat berbuka puasa yang bagus, yang hangat atau yang dingin? Ya, betul. Kenapa kok yang hangat? Karena pada saat lambung kosong, ketika kita meminum air hangat akan menetralisir tingkat keasaman. Nah, ada yang punya penyakit mah? Ada. Nah, jangan meminum minuman yang kecut, apalagi dingin. Nah, minum air dingin dengan air panas itu sangat berbeda. Kalau air hangat tadi itu sangat cepat untuk memproses pencernaan makanan. Beda dengan air dingin. Kalau air dingin malah justru sebaliknya, yaitu memperlambat sistem pencernaan dalam lambung. Ya. Ditambah lagi dengan yang manis-manis. Contohnya teh manis atau sirup yang agak panas sedikit. Itu ya. Terus setelah minum, makanan apa? Nasi boleh, kurma boleh.
Kalau zaman Nabi dulu berbuka puasa itu dengan menggunakan berbukanya sama yang namanya kurma 3 butir sama air putih. Kalau sekarang enggak, hidangan tuh banyak di depan. Ya Roy, kalau makan jangan terlalu banyak Roy. Biar lambung itu tidak kaget saat menerima makanan. Ya. Pertama, makanan ringan dulu. Pak, berkolek Pak. Bagus, tidak masalah. Setelah minum kolek, istirahat dulu, biar perut itu biar istirahat dulu, sholat. Setelah sholat, baru makan yang agak deng-deng ruang, hingga nasi. Tapi jangan terlalu banyak. Pas sepereng mentok sebenarnya, tak jalan terawih kayak gitu. Ya, sedikit saja dulu ya. Habis makan, baru dilanjutkan dengan sholat tarawih. Biarkan berapa jam, biar perut ini berproses. Kurang lebih 2 jam, 3 jam, makan lagi tidak masalah. Dan dihindari dengan makanan yang biasanya mau pasan, ada yang suka sama sambal. Nah, jangan. Perut itu lambung itu kalau sudah sakit kena yang namanya diabetes, takut mengakibatkan nanti usus pun iya. Berikutnya lagi setelah makanan yaitu pola yang kedua yaitu gaya hidup yaitu tidur. Nah, kalau puasa ini pasti yang namanya tidur itu lebih dominan. Tapi kalau tidur mulai dari sahur pas tidur bangunnya jam 2 siang itu juga sangat tidak baik bagi kesehatan. Nah, tidak baik. Kenapa kalau seperti itu? Karena jantung dengan organ yang lainnya juga perlu bergerak. Kalau orang bergerak kan semuanya berfungsi semua ya. Kalau tidur berarti istirahat, detak jantung pun juga akan berkurang. Kalau tidur terus, lama-lama takut gak bangun nanti ya. Tadi yang tidur itu juga harus diimbangi, bukan pas tidur sepenuhnya. Ya, habis sholat tarawih jangan begadang tidur. Biar sahurnya itu tidak ngantuk atau malas untuk sahur. Apakah orang yang sahur dengan tidak sahur itu berbeda? Ya sangat berbeda. Sangat berbeda. Karena kita puasa, tenaga kita itu akan mengalami elektrolit yang sangat rendah. Makanya di situ banyak ketika sudah jam-jam rawan, jam 12, jam 1, jam 2 siang, pasti akan mengalami penurunan tingkat elektrolit atau cairan di dalam tubuh, akan mengalami cepat lesu, cepat lesu. Ya, ngantuk. Berikutnya lagi puasa yang sangat dominan, dimana kalau sudah habis puasa itu yang jelas berat badan akan semakin turun ya. Nah, setelah berpuasa habis lebaran bisa-bisa berat badannya naik lagi. Kenapa? Karena tidak diimbangi kembali. Makanya saat berpuasa itu sangat bagus, khususnya yang untuk program diet tidak usah olahraga apapun. Dengan berpuasa bisa menurunkan berat badan. Ya, biasanya kalau di kota-kota besar orang puasa pada saat hari libur olahraga, tapi olahraganya tidak terlalu berat.
hanya jalan di pagi hari. Habis sholat subuh, ya coba. Bagus. Kenapa kok seperti itu? Biar makanan yang habis sahur tadi itu biar bisa dicerna. Benih yang sahur langsung tedu. Jadi usus besar itu untuk memprosesnya juga akan sangat lambat. Minum juga seperti itu, harus diimbangi. Makanan dengan minum itu harus diimbangi. Karena sebagian besar tubuh kita ini membutuhkan yang namanya cairan. Terus untuk yang punya penyakit nah itu hindari makanan atau minuman yang mengandung vitamin C cukup tinggi. Ya, biasanya kalau puasa pertama 1 hari 2 hari tidak terasa, baru nanti menginjak ke 4 hari 5 hari perut merasa sakit. Itu tanda-tandanya juga penyakit muntah contohnya seperti itu ya, itu kronis juga. Tidak boleh memakan makanan yang kecut dan minuman yang mengandung ini apa namanya kayak hemavito, extra dose, tidak boleh mengandung apa suplemen tinggi, tidak boleh. Ya, yang lebih bagus itu adalah air putih atau air gula, karena air gula itu juga sangat menyeimbangkan gula yang ada di dalam tubuh tadi ya. Setelah kita berpuasa 13 sampai 14 jam, kadar gula yang ada di dalam tubuh tadi diserap untuk dicerna. Ketika gula tadi itu sudah habis, yang dicerna yang kedua adalah lemak. Kalau lemak sudah tidak ada, protein lah. Kalau proteinnya sudah dicerna, maka di sini akan mengakibatkan pengecilan otot serta apa namanya ini? Sarafnya itu tadi. Makanya terkadang kalau ada orang tidak makan selama 3 hari berturut-turut, orangnya akan mengalami pengecilan otot, kurus ya, pas tandingan jalan. Karena di situ lemaknya sudah habis, glukosanya habis, proteinnya dihabiskan. Akhirnya apa? Kurusnya tidak bisa jalan. Jadi menurut ilmu kesehatan, berpuasa itu sangat banyak manfaatnya ketimbang hal negatif. Hal negatifnya cuma satu. Ketika berbuka puasa, ya segera berbuka. Jangan menunggu. Kenapa? Di dalam tubuh ini juga membutuhkan sumber tenaga maupun sumber energi yang diperoleh dari makanan. Itu jelas ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Apa saya bertanya? Puasa semua? Kuat ya? Ada yang ngantuk? Tidak ada. Jadi di dalam puasa, makanan, minum, juga tidur itu harus diimbangi, tidak boleh berlebihan. Pola sahur, takut lapar, makanannya sepiring penuh. Habis makan, nggak bisa jalan, nggak bisa bangun, tidur. Itu juga sangat tidak dianjurkan di dalam ilmu kesehatan. Tidak ada ceritanya orang berpuasa itu mati, tidak ada. Ya, Pak, kalau orang sakit boleh tidak berpuasa? Yang namanya orang sakit pasti tidak bisa berpuasa. Apalagi sekarang cuacanya tidak menentu ya, panas, hujan,
ya harus diimbangi dengan minum-minuman yang hangat-hangat. Tahu minuman jahe? Ya, sama sering diimbangi untuk menjaga kesehatan tubuh pada saat cuaca dingin. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan untuk lain-lainnya. Saya akhiri dulu. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.